Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ferizda Ratnasari, NPM 201872030027. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis indeks harga dan inflasi. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian indeks harga. Pengertian indeks harga adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang atau jasa dalam perekonomian. Lebih jauh, manfaat indeks harga dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai alat ukur dalam perumusan harga sekaligus suatu media guna memperlihatkan kondisi ekonomi negara. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri indeks harga. Beberapa hal yang menjadi ciri-ciri indeks harga adalah sebagai berikut. 1. Digunakan sebagai pembanding perubahan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua, penyusunan indeks harga berdasarkan sebagian kecil barang atau jasa atau sampel. Yang ketiga, indeks harga dihitung dengan metode tertentu. Yang keempat, perhitungan indeks harga dilakukan setelah menentukan tahun dasar. Dan yang terakhir yaitu penyusunan indeks harga dilakukan berdasarkan waktu saat kondisi ekonomi stabil. Untuk selanjutnya ada tujuan penghitungan indeks harga. Dalam perekonomian, penghitungan indeks harga memiliki tujuan serta fungsi, yaitu yang pertama, tujuan penghitungan indeks harga adalah sebagai petunjuk untuk mengetahui kondisi perekonomian sebagai pedoman kebijakan pemerintah yang menyangkut orang banyak karena mendeskripsikan rata-rata perbandingan harga pada tiap periode. Selain itu, manfaat indeks harga dalam kegiatan ekonomi adalah untuk pedoman pembelian berbagai barang karena mempresentasikan dinamika perubahan harga. Fungsi indeks harga adalah sebagai deflator. Ada juga yaitu sebagai pedoman penetapan upah dan gaji terutama berkaitan dengan angka inflasi karena besaran gaji atau upah harus selalu disesuaikan dengan angka inflasi bagi produsen. Fungsi indeks harga adalah untuk memberikan estimasi biaya produksi yang dianggarkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada macam-macam indeks harga. Untuk macam-macam indeks harga itu ada 4, yaitu yang pertama indeks harga konsumen adalah alat ukur yang digunakan BPS guna mengetahui nilai inflasi pada suatu periode. Yang kedua yaitu indeks harga produsen adalah perbandingan harga barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga produsen. Dan yang ketiga yaitu indeks harga implisit adalah indeks harga yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara pertumbuhan ekonomi real dan nominal. Dan yang terakhir yaitu indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani, yaitu semua pengeluaran baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun biaya produksi guna menghasilkan panenan. Cara menghitung indeks harga. Terdapat 2 cara menghitung indeks harga yaitu metode agregatif dan indeks harga dengan harga setimbang. Metode agregatif sederhana, metode agregatif sederhana atau tidak setimbang menggunakan tahun sebelumnya atau N-1 sebagai tahun dasar dan tahun yang diteliti sebagai tahun berjalan atau disebut N. Indeks harga dengan harga setimbang yaitu indeks harga tertimbang adalah indeks yang mementingkan adanya angka penimbang saat proses perhitungan. Untuk selanjutnya ada definisi inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Penyebab inflasi. Penyebab inflasi antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Penyebab inflasi lainnya yaitu adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penyebab inflasi berikutnya yaitu perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut dengan inflasi ekspektasi. Dan terakhir yaitu penyebab inflasi karena kekacauan ekonomi dan politik seperti yang terjadi di Indonesia saat kerusuhan tahun. Jenis-jenis inflasi. Berdasarkan kenaikan harga, inflasi dibagi ke dalam 4 jenis yaitu inflasi ringan adalah kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Inflasi sedang adalah kenaikan harga di antara 10% sampai 30% dalam setahun. Inflasi berat adalah kenaikan harga di antara 30% sampai 100% dalam setahun. Hiperinflasi
atau inflasi yang tak terduga adalah kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri (domestic inflation) dan inflasi dari luar negeri, yaitu imported inflation. Berdasarkan besaran cangkupan pengaruh terhadap inflasi dibagi menjadi tiga, yaitu inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan hiperinflasi. Dampak dari inflasi. Terdapat 4 dampak. Yang pertama yaitu dampak inflasi terhadap pendapatan. Yang kedua, dampak inflasi pada bidang ekspor. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap tingkat menabung. Dan yang keempat, dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok. Cara menghitung inflasi. Menghitung laju inflasi di Indonesia umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan 3 indikator, yaitu indeks harga konsumen yang merupakan rata-rata yang dihasilkan dari perubahan harga barang atau jasa yang dikonsumsi konsumen pada periode waktu tertentu. Deflator PDB yang berfungsi sebagai indeks untuk menunjukkan perkembangan harga di bidang produsen, dan indeks harga perdagangan besar IHPB yang digunakan untuk mengukur harga yang terjadi pada perdagangan grosir. Dari ketiga indikator tersebut, IHK menjadi cara yang paling sering digunakan untuk menghitung laju inflasi di Indonesia. Rumus dari inflasi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan IHK periode ini dikurangi IHK periode sebelumnya per IHK periode sebelumnya dikali 100%. Teori permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah jumlah unit moneter atau berupa uang kartal maupun uang giral yang ingin dipegang sebagai harta tunai atau yang mudah untuk dibelanjakan segera. Pada hakikatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pendapatan real, yang kedua tingkat suku bunga, yang ketiga tingkat harga umum, yang keempat fasilitas kredit, yang kelima tingkat diskonto, yang keenam cadangan kas atau giro wajib maksimum, yang ketujuh kebijakan pasar terbuka, dan yang kedelapan adalah kebijakan pasar terbuka. Cara mengatasi inflasi. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu melalui kebijakan fiskal. Inflasi dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal yang berarti mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu kebijakan lainnya. Selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Kebijakan fiskal adalah suatu tindakan atau yang dilakukan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian. Tindakan yang digunakan dalam mempengaruhi perekonomian adalah dengan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran negara dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian. Kebijakan moneter adalah kebijakan dalam hal menjaga kestabilan nilai uang dan juga mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga peredaran uang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter memiliki target kebijakan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan tingkat inflasi, dan keseimbangan neraca pembayaran. Demikian tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.